Shalom, saudara, selamat bertemu kembali dalam acara Bina Iman. Dan Bina Iman hari ini temanya adalah hati-hati dengan kesuksesan. Saudara, sukses biasanya hubungannya dengan materi. Materi itu maksudnya uang. Dan kalau sukses otomatis banyak uang dan hidup tentunya lebih nyaman karena kebutuhan terpenuhi dan juga keinginan terlaksana. Tetapi saudara, ternyata kesuksesan juga memiliki sisi yang berbahaya. Sukses dapat membuat kita sombong, merasa hebat, dan merasa mampu, lalu kita berpusat pada diri sendiri. Kita bisa melupakan Tuhan dan mengabaikan firman-Nya. Saat kita tiba pada titik tersebut, itulah awal kehancuran kita. Kita belajar dari Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 9. Saudara buka kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 9. Saya membaca ayat 4. Aku yang dimaksud aku adalah Salomo, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ayat 6. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat 7. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Dari pembacaan Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 9 luar biasa. Saudara, semua bidang Salomo sukses. Dalam bidang perumahan dan pemukiman, bidang pertanian dan peternakan, bidang pengairan, dan juga dia mengoleksi dalam hidupnya perak, emas, dan benda-benda berharga. Dan juga bidang entertainment, dia kumpulkan biduanita, dan gawatnya saudara, dia mengoleksi juga gundik untuk kesenangan. Kita catat dalam Alkitab gundiknya itu ada 700, istrinya 300, rupanya dia mengoleksi untuk kesenangan dirinya sendiri. Saudara, kesuksesan inilah merupakan awal, titik awal kehancuran dari Salomo. Dia mulai sombong. Ayat 9 mengatakan, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi berarti dia menganggap dirinya lebih besar, lebih hebat daripada ayahnya Daud. Nah saudara, dia mulai melupakan Tuhan dan mengabaikan firman-Nya. Saudara, beda dengan Daud, ayah Salomo. Saudara, yang hidup bergantung kepada berkat Tuhan. Coba kita baca 1 Tawari pasal 17 ayat 27 sampai dengan 29. 1 Tawari 17 ayat 26 sampai dengan 27. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang
berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, di sini kita melihat ada perbedaan tujuan. Ya, kalau tujuan Salomo, dia menyenangkan dirinya, menyenangkan mungkin orang yang di sekitarnya. Tetapi kalau kita melihat Daud, tujuan dia mendapat berkat Tuhan, tujuannya dia mendapat hikmat Tuhan, itu adalah supaya tetap ada di hadapan Tuhan, supaya tetap beribadah, supaya tetap jangan melupakan Tuhan, dan juga supaya tetap menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita akan mengikuti jejak dari Daud. Ya, kita minta Tuhan berkatilah kami, supaya kami mendapat berkat Tuhan, supaya kami hidup untuk kemuliaan Tuhan, dengan tujuan supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Tetap beribadah, meskipun kita kelimpahan berkat, tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah hidup dalam berkat Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.